Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan membahas saham Antam yang turun terus gitu ya. Salah satu teman di channel ini juga nanya saham Antam kok turun terus gitu ya. Jadi kita sebagai investor harus ngapain nih? Action, buang, serok atau apa yang bisa kita pertimbangkan? Lagi geluduk-geluduk mau hujan, semoga tidak terlalu mengganggu audio teman-teman ya. Disclaimer on dulu bahwa di sini sifatnya investment research, tidak ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Nah, saham Antam itu setahun terakhir ini turun sampai minus hampir 40% ya teman-teman. Dari harga level 2.500 sekarang di level harga 1.400. Jadi kita perlu cari tahu dulu nih sebagai investor. Why? Ya, kenapa sih saham Antam ini turun? Apakah fundamental issue atau faktor-faktor lain gitu ya, sehingga kita sebagai investor dapat melakukan action yang lebih realistis ya. Saya ingin merimain teman-teman gitu ya, Antam ini apa? Jadi ada 3 warna di sini, merah, kuning, hijau. Yang merah ini bauksit dan alumnia, yang kuning itu emas, dan yang hijau ini nikel. Ini artinya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di bawah naungan Main ID, Antam ini yang diversifikasinya menurut saya cukup oke gitu ya. Inco fokusnya di nikel. BTBA fokusnya di batu bara, tetapi Antam punya emas, punya bauksit, punya nikel. Jadi menurut saya secara diversifikasi, Antam ini oke gitu ya. Nah, masalahnya adalah saya coba majukan slide dulu. Ini ya, Antam di tahun 2022 teman-teman bisa lihat dengan cepat gitu ya pada bagian ini aja pembanding antara 2002 dengan 2022 dengan 2023 di mana harga jual rata-rata atau ASP itu mengalami penurunan. Di nikel ore turun, di ferronikel turunnya juga dalam, di bauksit juga turun dalam gitu ya. Di gold atau di emas naik ya, harga jualnya naik tapi produksinya turun dari 31 menjadi 29. Apa yang terjadi ketika harga jualnya turun sementara kapasitas produksinya naik ya? Ini sebenarnya kondisinya nggak ideal. Artinya apa? Artinya cash cost-nya jadi lebih tinggi. Harga yang biaya yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 ketika harganya dalam kondisi yang lebih tinggi. Itulah challenge atau tantangan Antam di tahun 2023 gitu ya. Nah, meskipun demikian ternyata Antam menurut saya masih mencatatkan kinerja yang lumayan gitu ya. Secara pendapatan turun ya dari 33.683 menjadi 30.899, tetapi secara hasil akhirnya di laba bersih di bottom line itu masih mengalami kenaikan 8% atau 118 miliar gitu ya. Masih mencatatkan net profit margin 10% dan ROE 16%. Ya, kenapa bisa begini? Karena mereka mampu menekan yang namanya biaya operasional. Biaya operasionalnya turun 15%. Jadi meskipun penjualnya turun, karena mereka mampu menurunkan juga biaya operasionalnya, end up mereka menghasilkan laba bersih naik 8%. Jadi masih cukup bagus ya strategi yang dipilih Antam di 2023 ini. Jadi menurut saya secara kinerja bisnis, Antam baik-baik saja gitu ya. Hanya saja memang Antam ini ya pada akhirnya semua emiten price taker begini. Mereka tidak punya kontrol terhadap harga jual produknya ya. Average selling price-nya turun. Dan apesnya, saya nyebut apes karena Antam sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan faktor luck gitu ya. Faktor luck dari namanya diversifikasi. Mereka punya emas yang harganya tahun 2023, tahun lalu itu harganya naik. Cuman sayang sekali produksinya turun. Coba produksi emasnya Antam ini naik. Harga emas penjualannya naik gitu ya. Ceritanya mungkin beda. Nah, kondisi inilah yang menurut saya Antam agak apes karena di saat nikel dan bauksitnya turun, emas yang harganya sedang naik, mereka tidak mampu memaksimalkan potensinya. Jadi, menurut saya dari sisi bisnis masih oke. Bagaimana dari sisi finansial? Keuangannya Antam gitu ya. Antam secara keuangan juga menurut saya tidak ada masalah. Asetnya 35,5 triliun. 20% diantaranya cash gitu ya. Jadi, secara manajemen keuangan sehat. Utangnya juga kecil. Free cash flow 4,9 triliun. Ada yang komen juga ya, Bang, Antam itu dapat tato atau logo M di aplikasi saham gitu ya. Kenapa tuh? Apakah Antam nggak mampu bayar utang gitu ya? Bukan ya, bukan teman-teman. Jadi Antam kan mencoba melakukan
penundaan pembayaran gitu ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya sedang terjadi kasus hukum antara Antam dengan Crazy Rich Surabaya. Sehingga Antam dijatuhi hukuman untuk bayar 1,1 ton emas. Dan inilah yang dipermasalahkan Antam gitu ya. Mereka tuh bukan gak mau bayar, tapi mereka mau fight dulu secara hukum dan akhirnya berhasil. Mereka menang dan ternyata sekarang ceritanya berbalik gitu ya. Ada dugaan kasus ya semacam kong kali kong yang menyebabkan ada transaksi yang aneh tersebut gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kalau ini benar-benar sudah final harusnya Tato M ini pun dihilangkan gitu ya, dihilangkan. Nah, apa yang menjadi pemberat Antam dong? Kenapa harganya kok dari 2.500-an sekarang tinggal 1.400? Turunnya juga cukup dalam. Menurut saya adalah sentimen-sentimen yang sedang sepi untuk saham Antam ya. Sentimen-sentimen positif itu sangat minim untuk Antam sekarang ini. Apa sih sentimen positifnya? Hilirisasi nikel. Menurut saya sudah basi lah ya. Kita sudah dijejali dengan sentimen-sentimen mengenai nikel, proyek-proyek baru Antam sejak tahun 2021, sejak mulai Pak Luhut ngobrol dengan ini nih bosnya Tesla, Elon Musk ya, dengan Elon Musk. Itu wah, harga Antam tuh liar banget saham Antam ya. Jadi kita sudah bosan dengan cerita-cerita hilirisasi nikel dan proyek-proyeknya Antam gitu ya. Di sisi yang lain, yang menjadi reaksi market justru terjadi karena sentimen negatif. Ya, jadi sentimen positif yang tadi itu sudah bosan, market menjadi sensitif terhadap sentimen negatif yang menghampiri Antam. Contohnya apa? Contohnya kasus gugatan 1,1 triliun dari Budi Said. Di mana saat itu Antam sempat kalah gitu ya, sempat kalah. Sekarang kan ceritanya berbalik, Antam sudah menang. Kalau ini final, artinya Antam di tahun 2023 nggak perlu lagi melakukan pencadangan uang sengketa, ya, karena mereka sudah menang, semoga final gitu ya. Artinya apa? Mereka nggak perlu lagi ada pencadangan potensi untuk bayar-bayar denda seperti ini. Yang kedua, harusnya dengan bisnis yang masih cukup bagus, mereka juga bisa kasih dividen payout ratio yang lebih baik di tahun 2024 ini gitu ya. Ekspektasi saya di 4,5% atau mungkin bisa lebih gitu ya, karena saya melihat Antam ini punya kas tadi free cash flow-nya 4,9 triliun gitu ya. Jadi cukup besar, cukup gemuk lah. Nah, apalagi sentimen yang memberatkan Antam gitu ya terkait dengan pergerakan harga sahamnya di market, yaitu ini yang saya baca gitu ya. Saya ngelihat semacam sentimen yang berusaha memberatkan Antam dengan skenario bahwa nikel itu story-nya udahan lah gitu lah. Story-nya nikel itu udah nggak cantik lagi. Ini yang menurut saya beredar di market seperti itu. Bener nggak sih bahwa seperti itu gitu ya faktanya? Ya, kita kedatangan pemain baru di bidang mobil listrik yaitu BYD gitu ya. Mereka pakainya LFP bukan nikel. Ini dibahas juga, disinggung juga oleh debat cawapres waktu itu gitu ya, mengenai LFP dan nikel. BYD sih janji pakai nikel gitu ya, dan semoga ini bukan omong kosong. Lalu LFP ini bisa jadi hal yang negatif. Kenapa? Karena Indonesia ini kan banyak yang bilang di berita-berita itu rajanya nikel. Salah satu negara yang punya cadangan nikel cukup besar di dunia gitu ya. Nah, setelah berita ini muncul, otomatis banyak yang akan mengatakan ragu-ragu ya bahwa nikel itu akan terpenuhi potensialnya gitu ya, sebagai salah satu bahan utama untuk baterai listrik. Jadi ini tantangan dan menjadi sentimen yang cukup kuat di market. Tapi yang paling berasa ya ini ya, penurunan harga jual rata-rata karena harga komoditasnya anjlok gitu ya. Jadi nikel itu sepanjang 2023 turun sudah 50%. Jadi cukup dalam penurunan dari harga komoditas nikel itu sendiri. Saya mengajak teman-teman untuk menggali dari informasi-informasi yang lain yang juga beredar di majalah-majalah koran-koran investasi gitu ya. Yaitu mengenai proyek ambisius antara Antam dengan global company CATL dari China mengenai baterai listrik ya. Kenapa saya bilang ini ambisius? Karena ya gandengannya adalah perusahaan yang sudah punya 30% market share mengenai baterai listrik secara global market. Jadi ini menurut saya deal yang bagus banget gitu ya. Cuman deal ini itu membutuhkan waktu yang panjang sampai 2027 untuk kapasitas produksi mencapai 15 gigawatt gitu ya. Dan ini sudah dimulai dengan penandatanganan kontrak gitu ya, agreement, di mana
dari perusahaan Antam sendiri itu sudah melakukan divestasi terhadap kepemilikannya di SDA ya, di Arindo, di mana dihargai senilai 6,25 triliun atau sekitar 49%-nya menjadi miliknya HKCBL. Jadi makin dekat sebenarnya. Kalau kita ngelihat dari sisi yang lain, makin dekat Antam menjadi salah satu perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN, yang masuk ke dalam bisnis electric vehicle, menyediakan end-to-end ya, dari mulai hulu sampai hilir terkait dengan baterai untuk kendaraan listrik ini. Jadi ini menurut saya beritanya sebenarnya sangat-sangat positif, tapi entah kenapa mendem di market saat ini. Jadi reaksinya lebih kepada hal-hal yang sentimen-sentimen negatif tadi gitu ya. Sehingga sentimen-sentimen negatif tadi membawa valuasi Antam itu terjun dan sekarang ada di garis merah. Kalau kita amati garis merah ini adalah min PI-nya 5 tahun. Ya, rata-rata min PI 5 tahun dalam kondisi under value 1.300. Jadi valuasi Antam sekarang dengan PER 8,3 kali, PBB 1,3 kali, 5,2 kali EV/EBITDA itu adalah yang hampir yang terendah dalam berapa nih? Sejak 2021 ya, sejak 2021. Dan kalau kita lihat lagi ya, ini downtrendnya 38% dalam setahun terakhir. Jadi setahun terakhir tekanan jualnya untuk saham Antam ini cukup tinggi gitu ya. Dan apakah saham Antam itu akan menuju ke harga 800 sampai 1000 ya. Ini harga ketika Antam itu di tahun-tahun 2017 sampai 2019 gitu ya. Apakah menuju ke harga itu? Saya nggak tahu teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ditebak-tebak Antam sampai ke 800, 700 dan lain-lain. Tapi yang saya mau coba ajak teman-teman lihat adalah bagaimana kondisi Antam di tahun itu ya dan di tahun ini. Jadi menurut saya story-nya itu sudah sangat berbeda antara Antam di harga-harga 600, 700, 500 dengan tahun sekarang ya. Di slide ini teman-teman lihat ya, Antam itu 2013 sampai 2019 itu ya rugi ya, ini kan rugi nih. Untung tipis-tipis. Jadi menurut saya nggak menarik memang 2013 sampai 2019. Tapi 2020 nih kinerjanya cakep ya, naik, loncat all time high. Kita buat misalkan asumsi di sini 2023 kurang lebih juga akan di sini. Ya, kurang lebih di sini untuk pendapatannya, untuk laba bersihnya. Jadi 2023 atau 4 tahun terakhir Antam itu menunjukkan kinerja yang menurut saya profitable, mampu memaintain produksi, mampu memaintain harga jualnya. Dan gak heran kalau kuartal 4-nya nanti kinerjanya juga bagus, Antam bisa all time high lagi gitu ya, secara laba bersihnya. Mudah-mudahan sampai all time high lagi, semoga bisa mendorong harganya rebound lah ya, jangan tertekan terus gitu ya. Jadi untuk menutup video ini, saya melihat secara fundamental itu Antam tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Karena ini saya melihat kan sebagai investor retail biasa gitu ya. Dari dari public expose, dari beberapa berita-berita yang muncul dan dari kinerja yang tampak dari kondisi finansial yang ada, ya Antam ini masih baik-baik aja gitu ya. Bahkan dari sisi diversifikasi juga ya so far yang terlengkap di MindID. Cuman memang investor kecenderungannya saya lihat menantikan, termasuk saya ya, the future of Antam gitu ya. Dengan adanya perusahaan GVCV dengan joint venture gitu ya, dengan CATL, bagaimana nanti persentase pembagiannya, berapa persen milik Antam, berapa persen milik CATL ini, sampai saat ini belum dirilis berita resminya. Di keterbukaan informasi di Antam, di website Antam maupun di IDX belum muncul gitu ya. Dan sentimen-sentimen negatif ini sekarang membawa Antam mendekati harga min PI yang di under value ya, 1.200 sampai 1.300 ditambah dengan sentimen-sentimen negatif tadi. Meskipun sebenarnya secara sentimen positif juga ekosistem EV ini lebih terlihat jelas dibandingkan ketika hanya sekedar Opung Luhut ngobrol dengan Elon Musk, Opung Luhut kedatangan tamu dari mana. Itu kan waktu itu masih bener-bener rumor banget kan. Tapi sayangnya memang hal-hal seperti itulah yang lebih disukai oleh market gitu ya, bandar untuk bisa menggerakkan harga saham. Jadi penting sekali memang sentimen yang negatif itu ditangkap oleh market untuk membuat respon kenaikan harga, rebound gitu ya. Jadi secara potensi Antam masih cukup luas ke depan, tapi ingat jangkanya cukup panjang ya, karena target untuk EV-nya aja 2027 ya. Joint venture-nya rampung di berapa tadi ya, gigawatt tadi rampungnya di 2027. Jadi
Antam akan makin bersinar ketika ekosistem EV di Indonesia ini makin tumbuh, teman-teman. Demand-nya makin banyak. Kalau teman-teman lihat sekarang, kelihatannya mobil listrik itu masih sangat-sangat minoritas ya di jalanan ya. Jadi ketika itu masih begini aja, ya otomatis kebutuhan akan baterai listrik sendiri masih belum besar. Tapi nanti kalau baterai listrik ini, kendaraan listrik ini benar-benar booming dan bagus, mulai menguasai jalanan, nggak usah menguasai lah ya, 30%, 70% misalnya, ya, saya rasa Antam bakal bersinar saat itu. Tapi sabarkah kita menunggu saat itu gitu ya, itu saya kembalikan kepada teman-teman, reaksi teman-teman untuk bisa menanti saat itu terjadi. Apa kompensasinya? Dividen, menurut saya dividennya juga masih cukup oke ya, 4-6%, dan target price untuk Antam dengan kondisi saat ini gitu ya, dengan pendapatan saat ini, saya rasa Antam fair price-nya masih di 2.200 sampai 2.400 ya. Ini menurut saya masih cukup fair untuk Antam saat ini. Dan kalau teman-teman mau buy untuk Antam, buy-nya pelan-pelan aja ya, jangan HK all in gitu ya. Nanti kalau misalkan turun lagi kaget gitu ya. So, pelan-pelan aja belinya, cicil-cicil santai gitu ya, hitung-hitung maintain buy. Karena tadi apa yang sudah kita lihat secara fundamental, menurut saya Antam masih baik-baik aja sampai sekarang. So, itu dulu teman-teman video dari saya kali ini. Semoga bisa memberikan insight tambahan. Tetap lakukan analisa kalian sendiri, karena analisa kalian sendirilah yang akan membangun conviction paling besar dan menentukan keputusan investasi kalian. Oke? Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.